Perkenalkan, nama saya Novi Susanti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode numerik persamaan linier simultan. Persamaan linier simultan terdiri dari yang pertama ada eliminasi Gauss, yang kedua ada eliminasi Gauss-Jordan, dan yang ketiga eliminasi Gauss-Seidel. Nah, di sini ada eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam matriks sehingga menjadi matriks yang lebih sederhana lagi. Kelebihan dan kekurangan metode Gauss. Di sini ada keuntungan. Yang pertama, menentukan apakah sistem konsisten. Yang kedua, menghilangkan kebutuhan untuk menulis ulangan variabel setiap langkah. Dan yang ketiga, lebih mudah untuk memecahkan. Ada kelemahan. Yang pertama, memiliki masalah akurasi saat pembuatan desimal. Demikian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopriani akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi tentang eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan matriks yang ekselon baris. Ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linier dengan menggunakan matriks. Prosedur umum untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ini adalah 1. Ubah sistem persamaan linier yang ingin dihitung menjadi matriks augmentasi. Yang kedua, lakukan operasi baris elementer pada matriks augmentasi A per B untuk mengubah matriks A menjadi dalam bentuk baris ekselon yang tereduksi. Eliminasi Gauss-Seidel. Metode iterasi Gauss-Seidel adalah metode menggunakan proses iterasi hingga diperoleh nilai-nilai yang berubah-ubah. Metode iterasi Gauss-Seidel dikembangkan dari gagasan metode iterasi pada sosial persamaan tak linier. Metode eliminasi Gauss-Seidel digunakan untuk menyelesaikan SPL yang berukuran kecil karena metode ini lebih efisien. Kelemahan eliminasi Gauss-Seidel. Kelemahan dari metode ini adalah masalah pivot titik tengah yang harus benar-benar diperhatikan karena penyusunan yang salah akan menyebabkan iterasi menjadi divergen dan tidak diperoleh hasil yang benar. Sekian presentasi dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Oktaviana. Di sini saya akan menjelaskan materi contoh dari eliminasi Gauss. Bisa dilihat di sini ada soal diketahui X tambah 2Y tambah Z sama dengan 6. Yang kedua, X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 9. Kemudian 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan 12. Kemudian di sini yang ditanya adalah tentukan nilai X, Y, dan Z. Di sini yang pertama, dari soal itu kita bentuk kepersamaan matriks. Ini dapat 1, 2, 1, 6. Dari soal di sini X-nya 1, 2Y 2, Z-nya 1, sama dengan ininya 6. Kemudian ini X-nya 1, Y-nya 3, Z-nya 2 sama dengan 9. Terus di situ X-nya 2 ditambah 1 dan Z-nya 2 sama dengan 12. Dari soal ini kita operasikan ke dalam matriks. Di sini baris kedua dikurangi baris ke-1. Di sini yang disebut baris yang sebelah sini, yang kolom itu yang sebelah sini. Baris kedua berarti yang 0, 1, 1, 3. Di sini kan baris kedua dikurangi baris ke-1. Baris kedua berarti ini baris kedua 1, 3, 2, 9 dikurangi dengan baris ke-1. 1
1 dikurangi 1 sama dengan 0. Di sini ditulis 0. Kemudian 3 dikurang 2, 1. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian 9 dikurang 6, 3. Kemudian ini 2, 1, 2, 12 tetap soal baris yang ketiga. Seterusnya di sini baris ketiga dikurangi 2 kali baris ke-1. Baris ketiga di sini ada 2, 1, 2, 12. Yang pertama 2 dikurang 1 itu hasilnya 2. Kemudian 1 dikurangi 2 hasilnya min 1. Kemudian di sini 2 dikurang 1, 1. Dan 12 dikurang 6, 6. Itu kan baris ketiga dikurangi 2 kali baris ke-1. Berarti ini masih dikurang yang pertama. Kemudian hasil yang pertama tadi dikurangin lagi ke baris ke-1. Di sini 2 dikurang 1 hasilnya ini salah. Ini 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Kemudian min 1 dikurangi 2. Min 1 dikurangi 2 hasilnya min 3. Kemudian 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Kemudian 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Kemudian di sini baris ketiga ditambah 3 kali baris kedua. Ini baris ketiga yang ini ditambah 3 kali baris yang kedua. Di sini 0 tambah 0 sama dengan 0. Min 3 tambah 1 hasilnya min 2. 0 tambah 1 sama dengan 0. 0 tambah 3, 3. Ini operasi yang pertama. Kemudian yang kedua 0 tambah 0 tetap 0. Terus min 2 tambah 1. Jadi min 1. Terus 0 tambah 1. 0 tambah 1. Ini hasilnya tetap 1 tambah 1 hasilnya 2. Terus 3 tambah 3 hasilnya 6. Ini yang kedua. Terus yang terakhir 0 tambah 0 tetap 0. Min 1 tambah min tambah 1 hasilnya 0. Terus 2 tambah 1 hasilnya 3. 6 tambah 3 hasilnya 9. Di sini bisa dilihat di sini ada 0, 0, 3, 9. Terus langkah yang terakhir baris ketiga dibagi 3. Baris ini ketiga ini dibagi sama 3. 0 bagi 3 0. 0 bagi 3 0. 3 bagi 3 1. 9 bagi 3 3. Maka di sini diperoleh mendapatkan 3 persamaan linier baru, yaitu yang pertama di sini 1x tambah 2y tambah z sama dengan 6. Kemudian di sini x-nya 0 berarti tidak ada. Di sini y-nya 1 ditambah z-nya z 1 sama dengan 3. Kemudian di sini x-nya tidak ada, y-nya 0 juga. Terus di sini z-nya 1 sama dengan 3. Kemudian kita lakukan substitusi. Di sini langkah yang pertama kita mengambil y tambah z sama dengan 3. Di sini y-nya belum diketahui, z-nya sudah diketahui sama dengan 3. Maka sama dengan 3. Y ini 3 pindah ruas ke kanan jadi dikurang, jadinya y sama dengan 3 kurang 3 sama dengan 0. Jadi y-nya 0. Kemudian langkah yang pertama substitusinya x tambah 2y tambah z sama dengan 6. X-nya belum diketahui ditambah 2, y-nya sudah diketahui 0 dikali 0 ditambah z-nya 3 sudah diketahui sama dengan 6. Di sini x 2 kali 0 0 ditambah 3 sama dengan 6. X sama dengan 0 tambah
kemudian pindah ruas ke kanan jadi kurang, jadinya X sama dengan 6 dikurang 3, X hasilnya sama dengan 3. Di sini sudah diketahui semua, jadi nilai X sama dengan 3, Y-nya sama dengan 0, dan Z sama dengan 3. Demikian penjelasan contoh soal dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nama saya Agustini Putri Lestari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai eliminasi Gauss-Jordan. Di sini ada satu buah soal. Diketahui 2x ditambah y sama dengan 12. X ditambah 5Y sama dengan 15. Tentukanlah X dan Y menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Penyelesaian yang pertama. Di sini masih menggunakan persamaan linear seperti biasanya. Dan untuk eliminasi Gauss-Jordan ini, kita ubah dulu menjadi matriks 2x plus y sama dengan 12. 2, y-nya 1, 1, dan sama dengan ini ubahlah menjadi garis vertikal 12 sama dengan 12. X ditambah 5Y sama dengan 15. X nya 1, 5Y 5 sama dengan 15. Penyelesaian yang pertama, bagaimana caranya supaya nilai yang awal ini menjadi 1, karena itu sudah menjadi suatu ketentuan. Maka di sini saya akan merubahnya dengan baris pertama dikurang baris kedua. 2 dikurang 1, 2, baris pertama 2 dikurang 1, 1 dikurang 5, 12 dikurang 15. Seperti ini. Dan hasilnya adalah 1, min 4, dan min 3. Dan bawah barisan kedua ini mengikuti. Penyelesaian yang kedua. Ubahlah nilai yang bawah ini, yang baris kedua ini, baris kedua kolom pertama ini menjadi 0 dengan cara baris kedua dikurang baris pertama. 1 dikurang 1, 1 dikurang 1, min 4 dikurang 5, min 3 dikurang 15. Seperti ini, dan hasilnya 0, 9, dan 18. Oke, penyelesaian yang ketiga. Ubahlah nilai yang ada di sini, nilai ini menjadi 1. B2 baris kedua ini dikurang 9. Jadi 0 dibagi 9. Oh maaf, ini berarti dibagi ya. 0 dibagi 9, 9 dibagi 9, 18 dibagi 9. Maka hasilnya 0, 1, 2. Penyelesaian yang keempat. Ubahlah nilai ini menjadi 0. Maka B1 ditambah 4 dikali baris kedua. Maka B1-nya di sini ada 1 ditambah 4 dikali baris kedua. Yang kita utamakan dulu adalah yang perkalian. Berarti 4 dikali B2, 4 dikali baris kedua ini 0, maka hasilnya 0 ditambah baris pertama 1 ditambah 0. Lalu 1 dikali 4, 4 ditambah baris pertama min 4, min 4 ditambah 4. Yang seterusnya adalah min 3. Min 3 dikali 4. Oh, maksudnya maaf. Ini 2 dikali 4 sama dengan 8 ditambah baris pertama. Baris pertamanya min 3. Min 3 ditambah 8. Jadi hasilnya 1, 0, 5. Ini 0. Dan ketentuan untuk Gauss-Jordan di sini, baris pertama ini harus 1, yang mengikuti 0, di sini 0, dan di sini 1. Dan kita sudah mengetahui mana yang X, berapa nilai X dan berapa nilai Y. Untuk X-nya kita mendapatkan 5, untuk Y-nya kita mendapatkan 2. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Adelia akan menjelaskan tentang metode Gauss-Jordan. Metode Gauss-Jordan itu adalah lanjutan dari eliminasi Gauss. Nah, di sini udah ada contoh soal dari eliminasi Gauss yang sudah diterangkan oleh teman saya tadi, yaitu X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 6, dan X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 9, dan 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 12. Nah, di sini perbedaan metode eliminasi Gauss dan metode Gauss-Jordan itu ada di bagian sini. Jika eliminasi Gauss itu hanya berhenti di sini dan dilanjutkan dengan eliminasi dan substitusi. Tapi kalau Gauss-Jordan itu dia akan mencari tentang di sini 0, di sini 0, dan sini 0. Jadi dia akan langsung menemukan X, Y, Z-nya itu 1. Nah, ini saya akan melanjutkan untuk langsung ke metode Gauss-Jordan. Sama seperti metode eliminasi Gauss, dia hanya akan meneruskan, yaitu yang langkah pertama, baris pertama dikurang 2 kali baris ketiga. Jadi baris pertama dikurang 2 kali baris kedua. Kita cari dulu baris keduanya. 2 kali baris kedua, yaitu 2 kali 0 itu 0, 1 kali 2 itu 2, dan 2 kali 1 itu 2. Dan sekarang ayo kita cari hasilnya. 1 dikurang 0 itu 1, 2 dikurang 2, 0, 1 dikurang 2, min 1, dan 6 di sini 3 kali 2 itu 6, jadi 6 dikurang 6, 0. Oke, di sini baris kedua dan baris ketiga itu sama, karena tidak ada kasusnya, karena kita hanya mencari 0 di sini. Ini udah ketemu 0, jadi tinggal ada dua variabel lagi yang belum jadi 0, yaitu min 1 dan 1. Kita lanjutkan lagi dengan baris kedua dikurang baris ketiga. Baris kedua dikurang baris ketiga. 0 dikurang 0, 0. 1 dikurang 0, 1. Dan 1 dikurang 1, 0. Dan selanjutnya 3 dikurang 3, 0. Baris pertama dan baris ketiga tetap. Oke, selanjutnya berarti di sini tinggal satu variabel lagi, yaitu min 1 yang harus kita jadikan 0. Jadi caranya hanya baris pertama ditambah baris ketiga. Jadi 1 ditambah 0 itu tetap 1, 0 ditambah 0, 0, dan minus 1 ditambah 1 itu 0. 0 ditambah 3, 3. Hasilnya ada di atas nih. Jadi kalau udah begini, kita tinggal, ini berarti sudah ketemu X-nya 1, Y1, Z1. Jadi udah ketemu X sama dengan 3, Y sama dengan 0, Z sama dengan 3. Ini penyelesaiannya sama dengan eliminasi Gauss. Oke, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nihayatul Amriya, NPM 13410032. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode Gauss-Seidel. Seperti yang sebelumnya pernah dijelaskan oleh teman saya, sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan metode sebelumnya. Dan saya akan langsung menuju ke contoh soal. Di sini diketahui persamaan 3x ditambah y sama dikurangi z sama dengan 15 sampai seterusnya ini. Nah, kita ubah dulu menjadi bentuk matriks agar kita tidak bingung dalam pengolahan angkanya nanti. Nah, bagaimana cara mengetahui berapa x-nya, berapa y-nya, dan berapa z-nya? Maka penyelesaian pertama kita ambil nilai y itu sama dengan nilai z, yaitu 0. Nah, langkah pertama untuk mencari turunannya yaitu 5 dikurangi 0 ditambah 0.
5 ini dari mana? 5 ini merupakan B1. Diketahui tadi ini Y itu adalah 0 ini, kemudian ditambah 0 ini karena Z juga 0. Mengapa ini plus dan ini min dan ini plus? Karena ini rumus persamaannya masih sama seperti rumus-rumus persamaan yang sebelumnya. Dan kemudian dibagi 3. 3 ini adalah nilai X ini. Kemudian dihasilkanlah bilangan 1,6667. Ini nilai turun X1, turun 1X. Kemudian untuk yang Y 20 ini dari nilai B2 dikurangi 4 ini nilai ini dikali 1,667 ini adalah dari sini nilai X1 kemudian ditambah 3 nya ini dari sini, kemudian dikali 0 karena ini masih menggunakan Z ini nilainya adalah 0, kemudian dibagi 7 dan 7 ini adalah nilai ini, maka dihasilkanlah 1,90476. Setelah itu kita cari lagi Z-nya dengan persamaan 10 ini dari nilai ini dikurangi 2 dari nilai ini dikali 1,6667 ini adalah dari nilai X-nya, kemudian ditambah 2 dikali 1,90476 ini nilai dari sini, kemudian dibagi 5 ini adalah nilai dari sini, kemudian hasilnya adalah 2,09524. Kemudian langkah kedua adalah menurunkannya lagi, masih sama 5-nya masih ngambil dari sini ya, persamaan sama 1 ini B1, kemudian dikurangi 1,90476 ini dari ini kan nilai Y-nya, nilai Y dan ini nilai Z, makanya nilai Y kita ambil dari nilai ini, kemudian ditambah 2,09524 itu diambil dari Z ini, kemudian dibagi 3 masih sama karena menggunakan ini A11, maka diperoleh hasil 1,73016. Kemudian kita cari galat, ini sudah ketemu nilai X-nya. Nah di sini kita lihat kemungkinan errornya atau galatnya, yaitu dengan hasilnya tadi ini dikurangi bilangan X yang kita temukan dari sini tadi di sini dibagi 1,7306 itu nilai ini, nilai masih nilai sama sebagai pembagi, nilai sama ini, kemudian dikali 100% maka hasilnya 3,67%. Ini adalah galatnya. Kemudian untuk nilai Y 20 ini masih sama mengambil persamaan dari AB2, kemudian dikurangi 4 dikali 1,73016 ini kita mengambil dari sini, kemudian ditambah 3 dikali 2,90524 ini nilai dari Z yang sudah kita cari di perhitungan yang pertama, kemudian dibagi 7. Hasilnya adalah 2,7664. Akhirnya kita cari lagi galatnya. Dengan hasil perhitungan ini tadi kita jadikan bilangan awal, kemudian dikurangi 1,90476 ini dari hasil Y yang kita cari di awal, kemudian dibagi 2,7664 ini dari
nilai yang sudah kita temukan tadi, maka ketika kita cari persentasenya dapatlah 31,15%. Ini galat dari Y. Kemudian untuk yang terakhir, untuk mencari nilai Z-nya adalah 10 dikurangi 2 dikali 1,73016. Ini adalah nilai dari nilai X di perhitungan kedua, kemudian ditambah 2 dikali 2,76644. Ini adalah nilai Y, kemudian dibagi 5, maka hasilnya adalah 2,41451. Kemudian untuk mencari kemungkinan galatnya atau errornya, 2,41451 ini diambil dari hasil perhitungan nilai X, kemudian dikurangi 2,09524. Ini adalah nilai dari 20. Nah, dari nilai Z ini yang telah kita tentukan di perhitungan awal, kemudian dibagi dengan 2,41451 yang merupakan Z yang sudah kita cari barusan, kemudian kita presentasikan, maka hasilnya adalah 13,22%, dan ini adalah kemungkinan galatnya. Maka dari persamaan yang sudah kedua kalinya ini kita temukan bahwa nilai 1,73016 ini merupakan nilai Z, nilai X. Kemudian dengan presentasi galatnya 3,67%, dan 2,76644 ini adalah nilai Y dengan galatnya 31,15%, dan 2,41451 ini adalah nilai Z dengan kemungkinan galat 13,22%. Jika memang ingin mencari nilai yang lebih kecil lagi, bisa meneruskan persamaan yang kedua sampai memang sesuai dengan presentasi galat terkecil yang diinginkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jiana Yuransi. Saya akan menyimpulkan tentang metode Gauss-Jordan, dan metode Gauss-Seidel. Yang pertama, metode Gauss, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan linier menjadi matriks. Yang kedua, metode Gauss-Jordan, yaitu pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi dengan cara meneruskan eliminasi Gauss. Yang ketiga, yang terakhir, metode Gauss-Seidel, yaitu menggunakan metode iterasi sebagai penyelesaiannya. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.